Oke. Oke Pak ya, sambil saya dokumentasi karena biar ada mengabadikan, dokumentasikan. Oke, bahwa para pemirsa seluruh dunia, setanah air, Ibu Pertiwi Indonesia tercinta, masih dengan Muhammad Mahfud Gilang Seto Siherso, reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, salam lestari seisi alam raya jagat raya semesta. Oke, kebetulan ini saya mau ke stasiun Gambir karena kereta jam 5, tapi masih ada waktu. Saya sekarang ada di Monas, artefak material yang dibangun oleh sang proklamator tercinta, Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Haji Insinyur Soekarno, yang beliau adalah founding fathers bagi Republik Indonesia atau bangsa Indonesia merdeka. Jelas disupport oleh para founding fathers yang lain, para pahlawan bangsa, para alim ulama, para aulia Allah juga, sehingga Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang. Bersama saya ada tadi, berarti saya manggil abang aja lah, walaupun bapak sudah mungkin usianya di atas 50 ya Pak ya. Tapi kalau karena bapak ini bilang dari Tapanuli Utara ya, dari Sumatera Utara, kita panggil enaknya kalau Sumatera Utara itu Lai, abang atau Sili? Kalau umumnya kita Lai. Lai ya, oke ya, ini dengan tanpa mengering hormat pada bapak ya, Lai gitu aja ya. Nama tadi siapa Lai? Lai? Sahat. Sahat. Oke. Ini Lai Sahat di sini jualan asongannya. Bukan, saya ini Pengunjung. di luar saya jualan, saya lagi istirahat. Oh, makanya tadi saya lihat Di sini dilarang jualan. Oh gitu. Oke, ini kita ngobrol ringan aja. Bapak udah berapa puluh tahun di Jakarta, Bapak? Anu Lai Sahat. Enggak, kalau dulu ya ada tahun, tapi sekarang saya bukan tinggal di Jakarta, tinggal di Banten. Oh, di Banten. Ini Iya. hanya jualan di luar Monas. Seminggu sekali pulang. Jualan sambil cari turis. Oke, cari turis untuk Diajak ngobrol, bawa kemana-mana. oh, guide juga toh. Bukan guide, tapi seperti guiding. Seperti Kalau guide kan resmi saya. oh iya, berarti jago in English, bahasa Inggris ya, Lai Ya Sahat. secukupnya lah ngobrol kan. Tentang Jakarta, tentang Monas ya. Tentang Monas itu ya tentang Jakarta lah sedikit-sedikit. Menurut Lai Sahat gimana tentang Jakarta Monas? Sepengetahuan Lai aja. 20 tahun. Kalau saya tidak begitu paham mengenai sejarah historis daripada Monas. Iya, iya. Cuma tadinya tahunya saya tahu ini Ikada namanya. Apa? Ikada. Ikada. Saya malah baru dengar. Apa itu? Ikada. Stadium Ikada. Ikada namanya. Apa itu Ikada? Saya kurang paham namanya aja Ikada. Tapi area ini namanya Stadium Ikada. Stadium. Stadion Ya. Ikada. Ini kita cek di Google nanti Ya, ya. entah kenapa mudah karena Iya. ini direncanakan didirikan di Jakarta. Iya, iya. Kalau tidak salah ini tetap di kota. Iya, iya, iya. Apakah ini dimaksudkan lambang Jakarta? Tetapi kalau saya mendengar cerita kawan bahwa Monas ini mempunyai arti tertentu dia bidang pembangunannya, Oke. seperti Monas ini tadinya ini. Nah, Oke. ada pagar-pagar Oke. mengelilingi Monas ini, pagar-pagar seperti bambu runcing. Itu menyandarkan katanya dulu sejarah kita, senjata kita di zaman Bangala memang dia Belanda. Iya, adalah bambu runcing. Betul. Nah, terus? Dan setiap tangga-tangga itu ada. Ada yang misalnya tangga yang itu ada yang berapa 2, 3, 4, 5. Ada yang sampai 45. Itu seperti tawar yang kena ini. Iya. Ada ukuran tingginya 17, lebarnya 17 meter, 45. lebarnya 45 meter. Kenapa? 1945. Jadi seperti menyebutkan kemerdekaan Indonesia. Subhanallah. Ya, Mantap. semenjak pengetahuan saya. Iya. Saya Wah, itu saya rendah hati namanya si Lai Sahat. Iya. Iya. Pasar sederhana di Indonesia sudah tercampur tancap merdeka menjadi satu bangsa.
atasnya berbentuk api ya, menyala ya. Dan tentunya Hmm. seperti kalau kita pelajari amati-amati di dalamnya kan ada museum historical ball namanya. Mantap. Historical ball. Ya kan? Nah, semacam auda yang mempunyai banyak penduduk-penduduk tentang bangsa Indonesia semenjak zaman Bukara, waktu itu punya baju punya ini, sampai Indonesia berulang-ulang atau berganti-ganti ya sebagai hero atau Ya. pahlawan melawan penjajah. Di situ ada dioramas seperti gambar untuk menceritakan Ya. sejarah kita, Ya. yaitu bangsa Indonesia semenjak zaman Bukara sampai bangsa Indonesia melawan penjajah Luar di biasa. berbagai daerah. Jadi ada berapa puluh dioramas di situ seperti gambar apa namanya itu, melukiskan penjajahan, melukiskan bangsa kita dulu kalau kita melawan penjajah Ya. sampai merdeka sampai 1945. Ya. Dan itu menjadi dua kawan tengah ini Ya. kan dinamakan tingkat apa namanya itu waktu Bung Karno memproklamasikan bangsa kita menjadi merdeka di dunia. Dan itu apa namanya itu seperti MPTAB ya, Ya. uang kemerdekaan Ruang kalau nggak salah kemerdekaan. dalam itu. Dan di situ kan merah putihnya di dalam uang kemerdekaan. Subhanallah. Sang saka merah putih ya. Nah, merah putih yang akan itu. Oh. Jadi setiap langkah ini hampir tertentu menyiaskan sejarah tentang Indonesia dan juga sejarah tentang perjuangan Indonesia. Itu yang saya tahu, Bang. Ya, panggil saya Bang Mahfud. Ya, nama saya Muhammad Mahfud, tapi bukan cawapres ya. Dari reporter mana nih? Enggak, saya bukan wartawan, tapi saya itu ngajar dosen di Jogja. Oh ya. Cuma saya punya komunitas dan punya channel di YouTube. Nah, saya memposisikan kadang saya menjadi reporternya. Istilah saja. Kayak ada paguyubannya ya. Komunitasnya, betul. Namanya Komunitas Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia. Nah, salah satu riset kita, Berhubungan budaya dong. iya, penelitian kita itu ya di Danau Toba. Karena Danau Toba dulunya kan gunung Toba Purba 75 ribu tahun yang lalu. Dan ini lagi viral terkenal. Karena si Opung Luhut Binsar Panjaitan pun udah nengok yang disebut dengan piramida di Bakara Danau Toba. Ah, lagi terkenal ini. Ya, ada piramida kayak piramida di Mesir itu ada di Bakara. Iya, iya. Tapi kalau terkait dengan budaya, kalau ini ada disebut di dalam istilah agama Hindu, kemudian dan Jawa, di daerah Jawa kuno ada lingga yoni, enggak paham ya, si Lai Sahat ya. Kurang paham antara Nah, kalau perempuan laki-laki ya. ya di dalam tradisi Hindu itu ya, yang sebenarnya juga itu di Jawa, yang kotak itu namanya dia yoni istilahnya. Yoni itu simbol kesuburan. Ya, simbol kesuburan, simbol kelemah lembutan, mudahnya simbol perempuan. Ya. Sebagai simbol kesuburan karena perempuan yang punya rahim melahirkan putra putrinya untuk regenerasi kehidupan. Nah, yang tegak ke atas itu namanya disebut lingga. Iya, lingga itu kalau di candi-candi itu ya batu yang lonjong itu kemudian dia panjang ke atas, bawahnya kotak. Nah, sebenarnya Pak Soekarno membangun ini juga ada kaitannya dengan filosofi dari tanah Jawa, dari tanah kita itu juga disebutkan tanah Hindia Belanda ya, karena kita juga oleh Belanda disebut India, makanya Samudra Hindia itu ya Indonesia yang kemudian sampailah di wilayah India Barat. Nah, kalau saya kebetulan Muslim ya di Lai Sahat, Ya, saya Kristen. oh Kristen ya, tapi sama. Jadi kalau istilah di Muslim namanya ini yang kotak itu dia disebut kelembutan itu Jamaliyah, kalau yang berdiri namanya Jalaliyah, gabungannya itu Kamiliyah.
gabungan dari keperkasaan gitu ya, sang utusan gitu ya, Ya. yang terpilih oleh Tuhan dengan simbol ya keterpilihan kelembutan di sini mewakili ibu. Itulah kesempurnaan sifat Tuhan. Yang Tuhan itu adalah maha welas asih, kasih sayang, cinta kasih sejati, sama ya. Nah terus begini, saya mau nanya kepada Lesahan, ini kan kalau dari Monas tadi saya cek ini arahnya barat daya ya, seni ya. Kalau nggak salah timur sana ya, Iya, timur, tenggara, selatan. Nah, ya. Oh barat daya sana ya. Di barat. Ini kita barat ya. Barat. Nah Di barat laut, di barat. iya. Nah tapi ini kok saya lihat, ini salah satu yang gundukan tertinggi di sini. Dan saya kok terasa nyaman banget di gundukan ini. Ini ada apa ya tanahnya kok lebih tinggi? Menurut Laisahat yang sudah 20 tahun lah di Jakarta dan sering memilih gundukan ini. Ada apa dengan tanah gundukan ini? Kok menarik bagi saya? Kalau saya Hmm. tidak tahu entah kenapa dibuat begini gundukan. Iya. Tapi secara logika yang ada, sepertinya ini direncanakan. Tidak ada yang kebetulan, pasti ada Iya, rencana. direncanakan. Membuat kita tenang, nyaman. Iya, bagi apa namanya itu pembuatnya. Betul. Foundernya. Karena saya lihat semua sekeliling Monas yang paling tinggi itu ini, gundukan ini. Makanya Ini. tadi saya Iya. ketika foto dengan Iya. sahabat-sahabat polisi militer, saya melihat ada orang, ada Silai Sahat. Loh, ini gundukan. Kalau satu tempat ada sesuatu yang berbeda, unik, different gitu ya, sesuatu yang istimewa, beda dari yang lain, pasti ada penjelasannya. Menurut Silai apa? Walaupun tidak tahu ya, tapi apa yang dirasakan kalau di gundukan? Kalau saya punya apa namanya itu persepsi bahwa Ya. gundukan ini ya seperti tadi penguasanya direncanakan. Jadi saya artikan Hmm. gundukan ini berada di sebelah barat arah terbitnya matahari. Kita melihat arah ke terbitnya matahari. Iya. Jadi seperti menggambarkan bahwa hidup kita terbit untuk hidup. Nah, karena kita menghadap ke timur, matahari terbit. Ya kan tidak dibuat di timur. Karena dibuat di barat supaya bisa melihat ke timur. Kira-kira begitu menurut persepsi saya. Logis, rasional, logikanya. dan itu bagus banget filosofis. Dan mereka tidak, mungkin mereka punya rahasia saya tidak tahu, tapi itu pendapat saya. Tapi selama sering di sini, apa yang dirasakan Silai Sahat di gundukan ini? Nah, saya sebenarnya nggak begitu apa namanya, nggak begitu gemar gitu. Iya, iya. Tapi kalau istilah kasarnya, kalau kita di sini sesuai dengan keberadaan kebetulan apa ini secara kebetulan sesudah hari sore ini pohon-pohon menaungi kita dari sinar matahari. Jadi mengindahkan di sini menikmati kunang-kunang matahari terbit. Ini tadi 2:30, matahari yang terik sudah kita dinaungi pohon-pohon. Ini pohon apa? Palem ya? Palemnya. Dan raksasa ya? Iya. Kok nyambung semua terus gimana lu? Saya pikir Subhanallah, luar biasa. bagus sudah merancangnya istilah kasarnya kan. Dasar istimewa ya. Tadi itu lihat timur, tenggara, selatan, barat, daya. Kita nih di barat ya? Di barat. Barat, laut. Karena berarti utara ya? Di utara. Utara, timur, laut. Jadi pas Hasta Brata kalau di dalam pakem wayang Purwa di Jawa. 9 posisi. ya kalau bukan ini di sana kita sudah bertentangan. Betul. Jadi itu baratnya gerbangnya justru kalau tidak ada matahari. Ini dalam istana ya. Ini istananya. Ya. Kita juga masih wilayah di dalam istana, tapi kita bisa melihat pusat istana dan pintu gerbangnya. Dilihat dari matahari terbit ya. Dan kita kalau sudah di atas mungkin jam 2:30 kita dinaungi oleh Kita merasa hutan-hutan sejuk, kecil. ya. Gimana? Kita dalam keadaan sejukan. Subhanallah, kesejukan luar biasa. Kira-kira logika begitu Pak kalau menurut persepsi saya. Oke, terakhir ini kepada Lei Bopo ya kalau di Jawa ya. Lei, kita panggil kakak, abang Lei Sahat. Ada pesan-pesan apa ketua atau nasihat buat kita-kita, saya yang ya sudah tidak muda juga, tapi ibaratnya dibanding dengan Lei mungkin saya masih lebih muda usia. Hitungannya saya masih generasi muda tapi yang sudah menjelang dewasa tua. Dan juga untuk anak-anak muda
dan juga tentunya untuk para pemimpin bangsa Indonesia, tentunya seluruh rakyat, warga negara kesatuan Republik Indonesia, ya terutama ini kita jelang Pilpres, jelang pemilu 2024, kemudian kita tahu ada konflik di luar sana, perang Palestina Israel, Ukraina Rusia, kondisi dunia juga. Mudah-mudahan kita berdoa semua kembali damai, kembali tentram, kembali masing-masing negara yang haknya memang merdeka seperti Palestina bisa merdeka. Kita berdoakan untuk Palestina, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di sana yang sudah kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu burung elang Jawa, elang Jawa Mas Andri, elang Jawa, subhanallah, rahayu elang Jawa, Nanti aja bang, sebentar lagi tutup sama rahayu elang Jawa rahayu sakung tumati, elang Jawa rahayu, elang Jawa rahayu sakung tumati, elang Jawa rahayu sakung. Elang Jawa. Elang Jawa ini Garuda Pancasila. Wijayanti Elang Jawa Jawali Garuda Pancasila tadi hadir di sebelah, tapi sisi sana Baradaya ya, sisi Baradaya luar biasa di Jakarta Pusat. Elang Jawa Jawali Garuda Pancasila hadir tadi ke video, mudah-mudahan. Oke Leh, monggo di kita 10 menit lagi, pesan apa buat bangsa Indonesia tercinta dari mulai para pemimpin sampai rakyat. Oke, terima kasih. Ini saya rasa sih sebenarnya saya bukan sekolah tinggi, tapi saya hanya kepercayaan aja. Kalau saya punya pesan dan kesan buat kita semua, bahkan saya berani seluruh muka bumi, seluruh manusia di muka bumi. Begini, kalau kita mau kepingin maju dengan baik dan langgeng selama-lamanya ialah pertama, lakukan baik dan kebaikan. Pertama, lakukan baik dan kebaikan baik dan seluruh orang. Ke seluruh orang. Ke seluruh orang. Dan seluruh makhluk ya, alam. Tentu. Oke. Tambahan terus. Seperti contohnya, ya. Dari kita, negara kita ini, Jakarta dan Oke. Maaf, bukan maaf. Di antara semua kita, karena saya pengalaman adalah yang terbaik. Saya orang bagus, ya. Di antara semua kita, bangsa kita, termasuklah pemimpin-pemimpin kita, yang sangat penting sekali sebenarnya dilakukan ialah cuci otak yang rusak. Ada kaitannya seperti Pak Jokowi bilang revolusi mental. Selama hayat di gardu badan sampai kiamat juga Indonesia tidak akan bisa maju, bahkan seluruh manusia tidak akan bisa maju dengan sebaik-baiknya dalam arti eternal life, ya. Eternal life, kehidupan abadi. Iya. Wow, eternal life, eternal cosmos, iya. Metakosmos. Kalau manusia itu tidak mempunyai hati, karena saya mempunyai pengalaman dari diri saya. Apabila terus kita ya, memperbaiki diri kita, dalam arti seperti kamus orang-orang pintar dibilang cuci otak kita sendiri. Misalnya seperti saya dari orang jahat jadi baik, jadi orang baik, tetapi harus pasti, harus pasti, dan harus menetap selama-lamanya. Saya pikir itu sama dengan bangsa kita. Sampai kiamat muka bumi Indonesia tidak akan maju dengan baik, maju tapi baik-baikan, tapi maju secara terus. Tidak. Apa alasannya? Yaitu dari pertama dari revolusi mental jawabannya. Kita perbaiki dulu hati kita, terus segala sesuatunya nanti kita harus pasti alam akan bicara.
baiki hati kita, hukum Apabila- alam akan bicara. Apabila kita melakukan baik atau kebaikan terhadap orang lain, hukum alam berbicara. Baik dan kebaikan itu pun akan datang ke kita sendiri, ke semua orang. Ini buat beli rokok, Le. Buat beli Wow, rokok. terima kasih lah. Beli Banyak rokok. rezeki ya. Ya, Banyak amin, rezeki amin, ya. amin. Rahayu, amin ya Allah, amin ya Rabb. Doain Terus? aja lah bangsa Ya. kita ini. Amin. Terus apa lagi? Sukses Indonesia. Ya kan? Apalagi pesannya? Buat pejabat-pejabat kita tukang koruptor Ya. dan buat semua masyarakat Ya. di dunia termasuk Indonesia. Nah, ini saya melalui kepercayaan berkata, alangkah kasihan saya terhadap koruptor, alangkah kasihan saya terhadap penjahat, karena pasti mereka masuk neraka apabila tidak bertobat. Tetapi alangkah indahnya kalau mereka bertobat, anak-anaknya pun keturunannya sampai selamanya akan baik di muka bumi, terutama akan terima surga. Termasuk kita yang jahat, kalau kita bertobat harus pasti Kembali benar. baik ya. Terima kasih. Horas. Puji Tuhan, terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jos bersama Laisa Pak Mahfud tadi? Iya, saya Pak Mahfud. Sahat ya. Berarti ada Pak di Mahfud tadi. Wah, Muhammad Mahfud. MK saya. Kebetulan beliau namanya sama persis. Beliau kan nyawapres, sedangkan saya cuma orang rakyat di Jogja. Tapi anak saya kebetulan juga namanya Gibran. Ya, juga nyawapres. Demikian. Canggih juga ya. Surodiro Joyoningrat Suka Prastotin Pangastuti, kita teriakan 1 2 3 merdeka ya. 1 2 3. Merdeka. Oke. Mantap. Oke Bang ya. Oke.